selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan para netizen, khususnya pada para mahasiswa Teknik Informatika S1 Universitas Dianuswantoro. Nah, di sini saya ingin menjelaskan laporan tugas akhir dari skripsi yang dibuat untuk mahasiswa Teknik Informatika sarjana. Nah, di sini adalah contoh tugas akhir yang lebih condong pada bidang sistem cerdas. Nah, di TI ini ada 3 bidang ya, RPL, ya, lalu sistem cerdas dan SKKD. Nah, ini bisa juga digunakan untuk SKKD atau keamanan. Nah, ini adalah contoh laporan tugas akhir dari SC, kombinasi SC dan SKKD, bisa digunakan untuk itu. Dan apakah ini bisa digunakan untuk contoh laporan RPL? Bisa jadi, bisa digunakan, tapi nanti ada bagian yang perlu ditambah. Saya akan jelaskan lebih detail nanti pada pembahasannya. Ini adalah contoh laporan milik mahasiswa saya, Utaryanto ya, A11 2015 9278. Laporannya cukup baik, nilai TA-nya juga A. Dia membuat image steganografi ya, watermarking dengan menggunakan Chinese Remainder Theorem dan integer Hard-Wavelet Transform. Nah, ini tadi latar daftar isinya, bisa dilihat daftar isinya, daftar tabel, bab 1 itu isinya pendahuluan, latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, manfaat. Bab 2 itu teori, tinjauan studi, tinjauan pustaka ya. Lalu ada juga kerangka pemikiran. Kalau pada laporan KKI biasanya ditambah dengan objek kerja ya. Lalu pada bab 3 itu ada metodologi penelitian, ada prosedur pengambilan data, teknik analisis data, metode yang diusulkan dan pengujian. Lalu di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Dan bab 5 ada kesimpulan dan saran. Daftar tabel, daftar gambar, lalu di sini untuk bab 1. Nah, yang dilihat cara penulisannya ya. Jadi pada bab 1 latar belakang paragraf awal ini bicara mengenai objek ya. Objeknya yaitu tentang watermarking, masalah secara umum. Ya, masalah secara umum. Paragraf 1, paragraf 2 ini adalah watermarking. Nah, mulai pertengahan paragraf 2 ya, selain ada yang namanya objek watermarking sendiri, watermarking itu dijelaskan punya kriteria macam-macam di sini, imperceptibility, robustness, purity dan seterusnya. Jadi ini sudah mulai based on paper. Kalau pada paragraf 1 di sini masalah security bisa ngambil dari ditambahkan referensi dari laporan boleh, report ya, maksud saya report seperti itu. Lalu di bagian ini Anda perlu menjelaskan metode-metode pada watermarking, misalnya metode DCT, DWT ya, lalu IWT dan seterusnya ya. Perlu dijelaskan setelah objek, perlu dijelaskan metode-metode yang digunakan ya. Terus di sini penjelasan masing-masing metode, kelemahan dan kelebihan metode ya. Ini semuanya berdasarkan paper ya. Terus di sini ada juga algoritma CRT dijelaskan. Jadi ini penjelasan metode. Jadi banyaknya pada bab 1 itu adalah penjelasan metode, karena pada bab 1 kalian harus mencari masalah, harus mendapatkan masalah. Ya, setelah membahas metode-metode dari paper, nanti Anda bisa jelaskan, Anda bisa dapatkan masalah. Pada paragraf awal tadi membahas tentang watermarking menggunakan domain frekuensi.
pada paragraf ini menggunakan domain spasial yaitu CRT. Lalu yang berikutnya dia menjelaskan tentang ruang warna. Ya, ruang warna. Nah, di sini sebetulnya penelitian ini akan kontribusinya itu pada menganalisis image watermarking pada ruang warna yang berbeda. Itu pengaruh pada ya. Nah, di sini dijelaskan ada ruang warna RGB, UV, YCBCR, ya kan? Lalu dijelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing ruang warna untuk image watermarking. Dari situ nanti bisa disimpulkan ada kelebihannya IHWT seperti apa, kelebihannya CRT seperti apa, ruang warna YCBCR seperti apa. Selanjutnya dikombinasikan sebagai metode yang diusulkan itu diletakkan di paragraf terakhir dari latar belakang. Selanjutnya di rumusan masalah kalian bisa menjelaskan. Jadi rumusan masalah itu harus terdiri dari riset problem dan riset question. Riset problem itu juga bisa diberikan statement-statement, ya kan? Nanti di sini misalnya berdasarkan, ini ada sedikit tipu ya, tapi tidak masalah, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan bahwa metode CRT punya kompleksibilitas yang lebih rendah tapi kurang tangguh terhadap operasi pengolahan citra. Metode IHWT punya kelebihan tangguh terhadap operasi citra, ya, operasi pengolahan citra. Dan YCBCR adalah salah satu konvensi citra berwarna yang mampu meningkatkan ketahanan citra. Nah, ini ada beberapa statement di sini yang dijelaskan. Ada masalah pada CRT, kompleksitasnya rendah tapi kurang tangguh terhadap robustness sebetulnya tadi. Nah, seberapa efektivitas penggabungan dua metode CRT dan IHWT pada ruang warna YCBCR? Nah, ini ada rumusan masalahnya. Batasan masalah itu harus dijelaskan dari dataset yang digunakan. Karena ini image watermarking citra, ini pakai format apa, ukurannya berapa, watermarknya berapa, jenis citranya. Ya, jenis citranya untuk hostnya berwarna, watermarknya biner, terus jumlah citra yang digunakan, jenis serangan, tingkat alat ukurnya, PSNR, SSIM. Ini mungkin masih ada yang kurang, perlu ditambahkan dengan software yang digunakan. Lalu tujuan penelitian menggabungkan dua metode IHWT dan CRT pada ruang warna YCBCR untuk mendapatkan hasil watermark yang lebih baik. Ini sebetulnya masih ada yang kurang sedikit, ditambahkan dengan alat ukur apa? PSNR, SSIM, ya, NC dan lain sebagainya. Ini manfaat bagi penulis, bagi pembaca, universitas dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada tambahan pada bab 2 yaitu tinjauan studi. Tinjauan studi itu menjelaskan metode-metode yang berkaitan, riset-riset yang berkaitan. Nah, masing-masing riset itu kamu jelaskan dalam bentuk satu paragraf. Isinya masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Ya, masing-masing paragraf seperti ini, satu paragraf, satu metode, satu penelitian. Lalu dibuat tabel state of the art. Tabel state of the art ini adalah rangkuman dari tinjauan studi. Setelah dibuat tabel, jangan lupa dituliskan perbedaan risetmu dengan riset yang sebelumnya. Ya, lalu tinjauan pustaka, ya itu isinya ada objeknya dari citra digital. Ya, ada citra biner, citra grayscale, itu kan pengembangan dari citra warna, format citra dan lain sebagainya. Ya, ini terus model warna, ya model warna YCBCR. Terus watermarking, ya watermarking sendiri dari sejarah, dari pengertian, dari kriteria watermarking, domain, metode, ya. Metode transformasi.
Terus ada juga CRT tadi yang digunakan ya, CRT. Lalu contohnya, lalu di sini alat ukurnya PSNR ya, normalis correlation, SSIM. Ini masuk di landasan teori. Terus pengujian kekuatan watermarking. Jadi di sini pakai salt and pepper noise itu seperti apa, Gaussian noise itu apa, kompresi JPEG, dan kerangka pemikiran perlu dibuat model seperti ini. Lalu pada bab 3 bisa dibuat metode penelitian ya. Metode penelitian paling tidak harus ada prosedur pengambilan data, teknik analisis, metode yang diusulkan, dan metode pengujian. Ya, pada prosedur pengambilan data dijelaskan ngambil data dari mana harus dijelaskan. Ini dataset diambil dari laman ini ya, Image Processing Place, CP, dan Helvin. Terus analisisnya dijelaskan seperti ini. Lalu jika ada preprocessing perlu dijelaskan juga di sini ya, preprocessing. Misalnya citra itu aslinya ukurannya besar dikecilkan. Nah, ini ada preprocessing perlu dijelaskan. Lalu pada bagian metode yang diusulkan, ya metode yang diusulkan ini diberikan gambar alur. Selain gambar alur, perlu diberikan narasi metode yang diusulkan, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi bab 3 itu kalau Anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah struktur data, ya struktur data itu kalau kalian membuat program menggunakan ADT ya, abstract data type. ADT itu kan ada header, ada main ya. Nah, dengan bab 3 itu isinya sebetulnya perancangan atau kalian membuat headernya. Ya, pada bab 4 itu implementasinya. Ya, ini bab 3 ada gambaran, ada narasi, dan metode pengujian. Minimal harus ada itu. Lalu di bab 4 kalian bisa jelaskan tadi dari citranya tadi diambil dari mana, terus ditunjukkan hasil citranya yang digunakan apa saja. Citra-citra yang digunakan, lalu watermark yang digunakan. Ya, terus prosesnya, sampel prosesnya, sampel proses implementasi metode dari preprocessing, konversi, ya konversi warna. Ya, ini ada prosesnya, proses perhitungannya. Ya, dikasih sampelnya. Ya, setelah ada sampel proses perhitungan dan evaluasi, nah di sini ada hasilnya pada masing-masing citra. Jadi di sini disajikan hasil-hasil ujian. Ya, di sini boleh ditambahkan dengan nilai rata-rata menggunakan grafik. Ini nilai SSIM. Tadi PSNR, sekarang SSIM. Terus di sini ada pengukuran robustness. Ya, di sini juga dijelaskan. Oh, kalau mengukur robustness seperti ini. Watermark dimasukkan, ditambah citra asli jadi watermark image, dikasih tag, hasil ekstraksinya kurang lebih seperti ini, dihitung NC-nya dibandingkan dengan citra watermarknya. Ini hasil NC-nya untuk no tag ya. Ini diberikan nilai rata-rata berupa grafik. Ini salt and pepper, kasih rata-rata berupa grafik. Gaussian noise, kasih rata-rata berupa grafik. Nah, ini JPEG compression, rata-ratanya berupa grafik, dan seterusnya. Nah, lalu di bab 5 bisa dituliskan kesimpulan dan saran. Nah, ini mungkin contoh dari laporan penelitian. Ini laporannya mungkin tidak sempurna tapi bisa cukup bagus, khususnya bagi mahasiswa yang saya bimbing bisa gunakan contoh laporan penelitian ini.
Untuk daftar pustaka, jangan lupa menggunakan mode daftar pustaka otomatis, menggunakan yang sudah saya jelaskan ya pada metodologi penelitian. Nah, di sini untuk daftar pustaka biasanya menggunakan style Harvard. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Jangan lupa